Terima kasih masih bersama Pak Arief. Pak Arief, itu salah satu tahapan yang krusial itu kampanye. Nah, bagaimana pengaturan mekanisme kampanye di saat corona ini supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan baru? KPU sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Peraturan KPU nomor 6 ini peraturan KPU yang benar-benar baru, ya. Tidak pernah ada sebelumnya. Kalau yang biasa ada itu kan peraturan KPU tentang tahapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye. Kalau ini peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masa pandemi, di masa bencana non alam. Jadi semuanya kita atur di setiap tahapan itu bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Nah, termasuk salah satunya adalah tahapan kampanye. Hal prioritas yang kami atur di situ di tahapan kampanye, kami meminta agar kampanye dilakukan secara daring. Nah, itu di pasal yang pertamanya itu. Dalam hal tidak bisa dilakukan secara daring, silahkan dilakukan sebagaimana metode yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Pertama, ada pembatasan jumlah pesertanya. Kedua, menjaga jarak. Jadi berapapun nanti yang diperbolehkan hadir, dia harus tetap menjaga jarak. Kemudian menggunakan alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, tidak bersentuhan. Jadi semua kita atur secara detail di masing-masing tahapan. Ini kampanye tatap muka kan bisa kita atur stop, misalkan tanggal 5 Desember berhenti nih. Tapi kalau yang daring nih bisa sampai tanggal hari H-nya bisa kan? Ya, ini memang prinsipnya tidak boleh, ya, karena itu undang-undang yang mengatakan pada masa tenang tanggal 6, 7, 8, jadi tanggal 5 berhenti terakhir kampanye, tanggal 9 pemungutan suara, maka di antara itu ada 3 hari, 6, 7, 8 tidak boleh kampanye. Nah, tetapi kita kan menghadapi situasi baru, gitu ya. Bagaimana kita menangkap yang daring kan, kampanye daring ya? Iya, dan itu kan polanya, metodenya, caranya, alatnya beragam. Misalnya begini, sekarang hampir semua orang berkomunikasi melalui, saya sebut saja WhatsApp misalnya, gitu ya. Kalau mereka menulis pesan di WhatsApp yang bernuansa kampanye, siapa yang bisa ngecek? kita kan nggak mungkin bisa ngecek begitu, dan itu dikirimkan di masa tenang, misalnya begitu. Maka dibutuhkan apa ya, kebesaran hati, keikhlasan, dan semangat untuk berpemilu yang free and fair. Gitu. Jadi kalau ada yang melakukan itu based on regulasi, ya mestinya dia melanggar. Karena masa tenang tidak boleh melakukan kampanye. Tinggal pembuktiannya nih Pak. Nah, tinggal pembuktiannya. Memang agak rumit dan agak sulit. Tiba-tiba ini seseorang yang bukan siapa-siapa, bukan tim kampanye, bukan peserta pemilu, dia mengirim WhatsApp semacam itu misalnya. Kan ruang perdebatan hukumnya sangat luas, sangat rumit itu. Kemarin kami sudah sampaikan ketika rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, ada bersama dengan teman-teman Bawaslu juga. Bagaimana menata yang seperti ini? Kalau yang umbul-umbul, baliho, spanduk bisa kita bersihkan pada tanggal 5, gitu ya. Tapi yang melalui daring, dan kita semua ini ya harus waspada. Saya kebetulan sejak pemilu tahun 99 itu sudah ngurusi pemilu. Tren penggunaan media sosial, tren penggunaan teknologi informasi itu terus meningkat. Makanya di pemilu 2019 itu yang namanya hoax, fake news, macam-macam itu kan naik pesat. Nah, apalagi di tengah pandemi, pertemuan fisiknya dibatasi, tapi ruang untuk daring dibuka lebih lebar. Jadi potensi untuk terjadinya peningkatan semacam itu cukup besar gitu. Terutama yang hate speech supaya hoax, hate speech. Nah, iya. Gimana cara KPU mengontrol ini, Pak? Pertama, KPU tentu membuat regulasinya dulu, ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kedua, KPU bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Jadi besok kami akan menandatangani nota kesepahaman kerjasama KPU, Bawaslu, dan Kominfo. Nah, tapi sebetulnya sebelumnya kami sudah punya kerjasama dengan
KPU, Bawaslu, Cybercrime, BSSN, termasuk kami berkoordinasi baik dengan pemilik platform Facebook, Instagram, Twitter. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sepatutnya, kami koordinasi mereka. Oh ini bisa di take down langsung. Oh ini bisa ditangani kepolisian. Oh ini begitu. Nah pengalaman 2019 sebagian besar bisa kita tindak lanjuti dengan baik. Pak Arief, ini hampir pada setiap pilkada ya ada kritik terhadap penggunaan fasilitas oleh petahana ya. Betul. Nah ini kalau lihat dari data sekarang petahananya cukup banyak yang maju lagi ya. Iya, tapi kita belum bisa pastikan karena nanti pada tanggal penetapan pasangan calon baru kita bisa pastikan. Tapi kalau dilihat data kuantitatifnya memang cukup banyak. Nah gimana mengantisipasi modus praktek kecurangan oleh petahana nih? Sebetulnya kalau tindakan penanganan pelanggaran itu Bawaslu lebih punya ruang karena mereka memang diberi kewenangan itu. Bawaslu lah nanti yang menindak lalu mengklasifikasikan apakah pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran administrasi KPU yang menindaklanjuti, kalau pidana aparat penegak hukum. Nah bagaimana cara kita menjaga itu? Undang-undang sebetulnya sudah mengatur. Kalau ada petahana, kemudian dia ikut pemilihan kepala daerah, maka begitu dimulai masa kampanye, dia wajib cuti. Jadi kampanye akan dimulai tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Maka selama itu dia harus cuti. Nah selama dia cuti, dia kan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah cuma selalu saja ada perdebatan ya terkait item yang disebut fasilitas negara itu apa kan saja banyak. Misalnya begini, waktu Pilpres kemarin nih ada perdebatan. Pas Pampres itu termasuk fasilitas yang nggak boleh dipakai atau boleh dipakai misalnya. Awalnya ada perdebatan, loh presiden ini kan bukan sekedar Jokowi tapi lambang negara, maka pas Pampres itu melekat misalnya gitu. Nah kemarin waktu kita rapat konsultasi ada pertanyaan, sekarang kalau kepala daerah, ajudannya, sekretarisnya boleh itu juga harus ditinggalkan atau dia melekat misalnya begitu. Keputusannya gimana? Nah karena fasilitas negara itu regulasinya oleh pemerintah, saya mengatakan silakan pemerintah memutuskan. Prinsip bagi KPU menyebut tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi apa saja fasilitas negara itu ranahnya pemerintah untuk menentukan. Tidak boleh menggunakan ini, itu dan segala macam. Mobil dinas jelas nggak boleh dipakai. Tapi bagaimana dengan rumah dinas misalnya gini? Bagaimana dengan biaya perjalanan dinas? Nah, biaya perjalanan dinas mungkin tidak diperdebatkan ya karena pasti tidak boleh digunakan. Tetapi ada hal-hal yang melekat begitu harus diterjemahkan dengan baik. Karena kalau tidak nanti bisa jadi persoalan gitu ya. Ajudan, sekretaris, terus ya banyak hal yang kalau dirinci itu luar biasa banget. Atau menjadikan ASN sebagai tim sukses secara diam-diam. Nah, masih bisa kan gitu sering? Ya dilarang kan gitu loh. Tapi memang bagaimana kalau ASN-nya Pak hari itu kan saya cuti misalnya. Jadi ada kejadian-kejadian di luar kemampuan undang-undang untuk mengaturnya. Atau undang-undang ya di bagian itu masih ada lowongnya kira-kira begitu. Kalaupun diatur sedikit sekali yang bisa diatur ya. Ya itu advantage bagi petahana sepertinya ya. Termasuk nanti misalnya anggota dewan. Anggota dewan mau dijadikan juru kampanye oleh si petahana misalnya. Anggota dewannya kan harus dapat izin, harus cuti misalnya. Nah itu kan ada hal-hal yang melekat juga sama yang bersangkutan. Karena prinsipnya kalau seseorang itu cuti maka dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah ini mendefinisikan dengan detail apa saja yang menjadi bagian fasilitas negara itu harus jelas. Oke. Lanjut segmen berikut Pak. Pemirsa tetaplah di Special Interview. Menurut KPU ini fenomena calon tunggal ini sehat nggak bagi demokrasi? Iya nggak sehat.
mestinya dalam pemilu itu ada kompetisi.